Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Verdi Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa em, buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Malin Resti, Pak Bambang, dan Tribuners semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ya. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana. Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa Hmm. penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, Hmm. kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, Ya. kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Milani. Ya. Mulai dari pembacaan dakwaan, mari kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu. Sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, dan juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing eh, baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Ya. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Hmm. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim, kemudian dalam KUHAP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Rizky. Ya. Kemudian sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Ya. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati, Mbak Resti, Pak Hmm. Ferdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan Ya. generasi milenial, artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, Hmm. itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih memakai apa ya, buku Dari catatan kayak gitu, atau Ya. mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, Ya. kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada apa ya, forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, Ya. yang biasanya itu dipakai untuk
mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Mbak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Ya. Resi. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit. Tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya tapi Pak Sigit? Sepanjang apa ya, benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan, itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Bahkan penasihat hukum atau penuntut umum itu juga diperbolehkan dengan alat bantu, misalkan membawa laptop, membawa gadget, atau kadang membawa apa ya, pengadilan mempersiapkan semacam widescreen gitu kan untuk memutar Ya. rekaman video atau Ya. percakapan, bahkan seperti itu. Artinya selama itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau Hmm. bahkan bisa memperlancar pemeriksaan selama persidangan, itu diperbolehkan. Hmm. Baik, berarti selama tidak mengganggu dan kemudian memperlancar pemeriksaan itu diperbolehkan seperti itu ya Pak Sigit. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.